Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada, bersama dengan Den Rono. Kita langsung cepat saja ya. Kita kan sudah tahu kemarin kaitannya dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah sekarang kita akan diuji kembali untuk bagaimana cara menggabungkan VLOOKUP sebagai fungsi logik dan eh, lab, array, and made sebagai string. Nah, seperti itu. Jadi awalnya anak-anakku sekalian yang santai saja yang sedang mempersiapkan diri menonton ini, persiapkan teh manis atau kopi yang hangat biar terasa pertemuan ini seperti halnya kita sedang belajar biasa saja. Oke, kita mulai saja. Ada jabatan, ada tunjangan keluarga, tunjangan anak, PPh, tata gaji yang ditanyakan. Kemudian bahannya ada tabel ini, tabel array ini tabel array namanya nanti. Nah, ingat nggak anak-anakku sekalian? Aduh, cilok menanti kita. 500-an cilok cihuy. Kita lanjut konsentrasi lagi. Anak-anakku sekalian, ingat nggak dulu ada soal cerita ketika di matematika, ya? Nah ini juga sebenarnya mah soal cerita yang disampaikan dalam bentuk tampilan seperti ini. Nah, ada pertanyaan untuk jabatan gunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi string lab ya. Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan anak, gaji pokok digunakan fungsi HLOOKUP tambah fungsi string array. Oke. Format seluruh angka tanpa angka desimal point. Berarti di klik kanan format cell ya. Ukuran data berdasarkan nama pegawai di ascending. Gampang. Kita mulai. Jabatan. Nah, sebelumnya kita buat dulu sebuah tabel name untuk string. Ini saya kasih nama dengan jabatan. Enter. Ya. Nah, yang ini kita kasih nama dengan apa ya? Eh, lulusan atau pendidikan, tunjangan aja tunjangan. Salari. Salari. Di bahasa Inggris kan gitu. Oke, kita jabatan. Menggabungkan fungsi string dengan ini. VLOOK, kemudian enter. Karena kita akan menggunakan string, maka kita gunakan lab. Lab, kemudian eh, tutup buka lagi. Labnya gini ya, membiasakan diri untuk lab. Nah, biar adanya teksnya ini. Ambil satu huruf daripada kode itu ke satu, ya, ke satu, kemudian kita tutup, maka muncul fungsi tabel array. Tabel array yang sudah kita konversikan dari bentuk seperti ini, tabel ini menjadi eh, yang asalnya bentuk sel menjadi apa? Menjadi teks jabatan tuh langsung klik. Aduh, klik. Nah, jabatan, koma lagi. Yang tabel nomor keberapa? Yaitu tabel nomor 2. Nah, gitu kan. Begitu ya. Nah, ini saya ingin bahas antara true dan false. Approximate match artinya tepat pada aslinya. Kalau dua dua seperti itu. Kalau false exact match di antaranya. Misalnya kalau nilai 7 sampai dengan 9 itu lulus, berarti 7 sampai dengan 10 itu lulus, berarti 8 9 termasuk itu. Itu dinamakan dengan false exact match seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita tutup. Hasilnya seperti ini. You we found typo in your formula and try it and correct too. Bla 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 lab channel jabatan. Yes. Hasilnya adalah begini. AS kita sesuaikan A staf administrasi. Ya, A staf administrasi. Depannya A kan ya. Apakah B menjadi staf akunting atau C menjadi sekretaris? Mari kita buktikan. Cara
Uhuy, betul. Kemudian kita lakukan dengan gaji pokok. Nah, gaji pokok salary. Nah, kita gunakan VLOOKUP dengan eh, fungsi right sebelah string right ya. Sama dengan yang tadi itu VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. Nah, kemudian string selanjutnya adalah right. Nah, kemudian kita pindahkan ke ini. Kita minta dua huruf di belakangnya kan ya. Kan S1, S2, S3. Kemudian kita tutup dulu. Kemudian kita ambil bahwa gaji yang kita ini kan adalah gaji pokok. Gaji pokok itu ada di tabel ke-1. Ke-1 atau kedua ya? Ke-1 ya. Coba kita tutup. True atau false? Kita true aja yang tepat. Oh, not available. Berarti kita pakai yang kedua. Emang tabel kedua. Ini not available to. What? Kenapa ya? 2 C2 I look up betul, right, C11 C11 2, kemudian tabel array yang belum. Nah, ini ketahuan. Tabel arraynya kita isikan dengan tadi kalimatnya apa? Salary. Nah, yang ini. Set. Nah, koma dulu. Nah, betul kan? Ya, seperti itu. Jadi kalau kita salah itu jangan 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 apa, jangan jangan takut. Berarti high lookup value-nya adalah ini. Value-nya adalah array C11 sel C11 2, salary-nya ini. Kemudian ini tabel array salary itu row index adalah 2. Nah, yang ini. Nah, row index tadi yang ini. Kemudian true on false-nya adalah 0. True on false string lookup. Oke. Nah, kita tinggal di fill handle anak-anakku sekalian. Iya, setuju, selesai. Kalau ini ya sudah bisa lihatlah statusnya ya. Oke, sama dengan untuk tunjangan, berarti kita menggunakan high lookup juga. High lookup, kita cepat, high lookup. Kita cari tabel arraynya, value table-nya, berarti value table-nya untuk tunjangan keluarga itu berdasarkan ini juga kodenya, berarti kita menggunakan raih. Raih. Raih, stringnya adalah ini, kemudian kita ambil dua huruf di belakang, kemudian kita tutup, kemudian kita koma. Ingat, tabel arraynya adalah salary. Lebih mudah kan? Salary, kemudian kita gunakan di sini yang keberapa? Tunjangan keluarga itu adalah 20%. Loh, kenapa seperti itu? Baiklah, baiklah, yang kedua. Oke, nggak apa-apa. 0. Apa hasilnya? Teteo 2.500. Salah kan? Nggak mungkin. Ini ketiga, say. Ini ketiga, say. Iya, tapi 0 hasilnya. Harusnya adalah 20% daripada ini, daripada hasil ini 2.500.000, berarti Anda lakukan lagi adalah ini, anak-anakku sekalian, sama dengan ini dikalikan dengan, nah, itu. Coba kita lihat dulu. 500.000 seperti itu. Gampang kan? Gampang sebenarnya gitu. Ini yang betul. Dari kesalahan kita akan mendapatkan sesuatu yang pembetulan. Nah, tunjangan anak bagaimana? Berarti harus seperti tunjangan keluarga. Kita gunakan dulu ini dikalikan dengan high lookup, halookup, kemudian kita pakai stringnya array.
raih, raih, kemudian ke sini, kemudian koma, yang kedua, kemudian tutup, kemudian baru tabel arahnya kita pakai salary, ya, salary SA. Yang ini koma kita pakai yang tunjangan anak yang keempat. Keempat ketiga ya? Keempat kali ya? Keempat. Oke, keempat. Kemudian true on false affirmate. Nah, oh salah bro. Kenapa ini salah sebenarnya? Ini ketiga, ini salah. 2.500.000. Ternyata mari kita gantikan ini dengan tipe datanya. Klik kanan, format cell, kemudian currency, hilangkan desimalnya, hilangkan mata uangnya. Oke. Yang terjadi adalah seperti ini, tunjangan anak 250.000. Kita pastikan. Oke, sip. Sama ya. Silakan diperiksa. Kemudian PPh. Nah, bagaimana dengan PPh? PPh itu adalah potongan pajak gaji pokok, PPh, potongan pajak ya. Penghasilan, pajak penghasilan. Berarti pajak penghasilan itu sebesar daripada sekian persen dari gaji pokok. Makanya kita masih gunakan hal yang seperti yang tadi yang sama, yaitu sama dengan kita ke sini, kemudian dikalikan, setelah dikalikan kita pakai high lookup, high lookup, haluk, haluk, kita buka uh, apa value-nya, nilainya, yaitu yang kita gunakan ini, kita alihkan ke itu 2, koma, baru string array-nya, ada tabel array-nya adalah salary. Ingat ya, salary. Kemudian kita tutup, kita koma lagi, kemudian kasih angka 5 karena ini adalah tabel kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baris ke-5. Seperti itu. Secara horizontal dia berada di garis ke-5. Oke. Baris ke-5 kemudian tutup. Enter. We found your typo on your formula and tried to correct to into bla 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 bla. Do you want to accept? Accept. Accept. Ya, sama kita lakukan. Klik kanan, kemudian format cell, menuju itu kita buatkan currency, nilai desimalnya dinolkan, mata uangnya dihilangkan, kemudian oke. Kita setelah menemukan ini baru kita pilih handle. Total gaji itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, dikurangi pajak penghasilan seperti ini. Jadi kita akan menemukan rumus seperti ini. Sama dengan ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini. Kemudian ingat dikurangi dengan itu, makanya kita gunakan eh, apa kurung muka, kurung tutup sebagai tingkatan daripada fungsi matematik. Dikurangi ini, enter. 3.125.000. Iya. Oke, selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari latihan 1 sampai dengan harian 8, latihan 9-nya. Silahkanlah Anda pasti bisa. Saya tidak perlu terangkan, dan apabila Anda sudah menyelesaikan ini semua, berarti Anda sudah selesai UTS. Ujian tengah semester atau PTS. PTS itu pekan tengah semester ya. Demikian, prakteknya sudah selesai, tinggal ujian tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dendrono. Semangat pagi untuk Indonesia, lebih semangat lagi. Sampai jumpa.